Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Endang Widayatsih. Kali ini kita akan membahas kalimat kompleks setara atau sering disebut dengan kalimat majemuk setara. Tapi kalian harus tahu dulu apa itu klausa. Gabungan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan predikat. Umumnya akan dilengkapi dengan objek, keterangan, dan pelengkap. Klausa itu bukan kalimat, tetapi berpotensi menjadi kalimat kalau sudah diakhiri tanda baca akhir. Tanda baca akhir itu bisa tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Contoh, adik memancing. Pola kalimatnya adik subjek memancing predikat. Ini yang dinamakan klausa. Dikarenakan belum ada tanda baca akhir, jadi tujuannya belum jelas. Contoh berikutnya, adik memancing. Dengan pola kalimat adik subjek memancing predikat. Ini sudah menjadi kalimat karena sudah ada tanda baca akhir, yaitu tanda titik. Sehingga jelas tujuannya, yaitu memberi informasi. Mari kita bedah bersama-sama ya mengenai kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terdiri dari dua klausa atau lebih. Lah macamnya kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk rapatan. Yang kita bahas kali ini adalah kalimat majemuk setara. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk rapatan itu nanti akan saya bahas pada video yang akan datang. Jangan lupa ya, tonton terus video-video saya. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki kesamaan pola atau struktur. Contoh, saya menulis cerpen, sedangkan adikku membaca novel. Kalimat ini terdiri dari dua klausa yang kedudukannya antara klausa yang satu dan klausa yang satunya itu sejajar atau sama dengan diberi konjungsi sedangkan. Pola kalimatnya, klausa yang pertama, saya subjek, menulis predikat, cerpen, objek. Kemudian konjungsinya sedangkan. Klausa yang kedua, pola kalimatnya, adikku subjek, membaca predikat, novel, objek. Jadi, contoh ini sudah memenuhi kriteria sebagai kalimat majemuk setara. Contoh berikutnya. Ayah sedang minum kopi di depan rumah, ibu sedang memasak di dapur. Ada konjungsinya dan. Kakak mempersiapkan bekal untuk kebutuhan sekolah. Kalimat ini terdiri dari 3 klausa yang kedudukannya juga setara.
dengan pola kalimat. Kalau klausa yang pertama, ayah subjek, sedang minum predikat, kopi objek, di depan rumah keterangan tempat, kemudian ada tanda koma. Klausa yang kedua, polanya ibu subjek sedang memasak predikat, di dapur keterangan tempat, kemudian ada konjungsi dan. Masuk ke klausa yang ketiga dengan pola kakak subjek mempersiapkan predikat, bekal objek untuk kebutuhan merupakan pelengkap di sekolah keterangan tempat. Ini juga sudah termasuk kriteria kalimat majemuk setara yang terdiri dari 3 klausa. Ketiganya mempunyai pola yang sejajar atau setara. Konjungsi kalimat majemuk setara menggunakan konjungsi koordinatif. Kalau berupa penambahan, konjungsinya dan serta. Ini saya beri contoh ya. Ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat bekerja. Kalau pemilihan, konjungsi yang dipakai atau. Raffi bingung akan membeli baju atau celana. Ini dari 2 klausa, yaitu Raffi bingung akan membeli baju dan Raffi bingung akan membeli celana. Kalau yang berupa pertentangan, konjungsi yang dipakai tetapi, sedangkan, melainkan. Contoh, Joseph membaca buku cerpen lalu mengerjakan soal. Terakhir adalah urutan waktu atau konjungsi temporal. Yang dipakai adalah lalu, kemudian. Jadi kalimat majemuk setara itu yang pertama, klausa yang satu dengan yang lainnya harus memiliki kedudukan yang sama atau setara. Yang kedua, kalimat majemuk setara biasanya menggunakan konjungsi atau tanda hubung. Dan, sebelum, setelah, lalu, ketika, bahkan, kemudian, atau sedangkan. Jadi yang 3, kalimat majemuk setara berbentuk koordinatif, artinya berasal dari 2 klausa atau lebih yang dapat menjadi kata sendiri ketika kata penghubungnya dihilangkan. Itu tadi penjelasan mengenai kalimat majemuk setara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.